Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man la ba'd. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan materi kita dan hari ini kita akan belajar tentang maudhu'u ilmu sharaf. Objek pembahasan dari ilmu sharaf. Kemarin kita sempat singgung bahwasanya sharaf itu dia membahas kata, ya, ketika dia berdiri sendiri. Pertanyaannya adalah apakah semua kata yang tiga itu dibahas dalam ilmu sharaf? Nah, itulah yang kita akan ingin tahu jawabannya hari ini. Jadi, sharaf pembahasannya adalah kalimat, kata. Namun tidak semua kata itu dibahas dalam ilmu sharaf. Pertanyaannya adalah mana kata-kata yang hanya masuk dalam pembahasan sharaf, ya, dan mana yang tidak masuk dalam pembahasan sharaf. Jadi kata yang masuk dalam pembahasan sharaf itu cuma dua, yaitu isim dan yang kedua adalah fi'il. Huruf itu tidak masuk dalam pembahasan sharaf. Kenapa? Karena huruf ini sifatnya ya tidak produktif, ya mandul, tidak bisa melahirkan bentuk-bentuk yang lain. Berbeda dengan halnya dengan isim dan fi'il. Isim kita bisa turunkan, fi'il juga kita bisa lakukan hal yang sama. Tapi huruf itu tidak bisa. Fi kita tidak bisa turunkan bentuk yang lain. Ala kita tidak bisa turunkan bentuk yang lain. Dengan alasan itu huruf tidak masuk dalam pembahasan sharaf. Kemudian alasan keduanya juga adalah huruf itu tidak bisa ditimbang dengan mizan as-sarfi. Adapun isim dan fi'il itu sangat mungkin bagi kita untuk meletakkan al-mizan as-sarfi untuk kata-kata itu, ya. Tapi kalau huruf tidak bisa. Maka orang yang bertanya, apa mizan ala? Tidak ada mizannya, ya. Pertanyaan itu sudah salah dari awal. Kenapa? Karena kita tidak bertanya mizan kepada huruf. Jadi, kenapa huruf tidak masuk dalam pembahasan sharaf? Pertama, karena dia tidak produktif, tidak bisa diturunkan. Yang kedua, dia tidak bisa ditimbang dengan pola morfologis yang ada itu, ya. Kemudian isim dan fi'il. Sekarang adalah apakah semua bentuk isim itu masuk dalam pembahasan sharaf? Ternyata juga tidak. Yang hanya masuk dalam pembahasan sharaf hanya isim mu'rab saja, ya. Adapun isim mabni, ya, maka tidak masuk dalam pembahasan sharaf. Kenapa isim mabni tidak masuk dalam pembahasan sharaf? Alasannya sama seperti di huruf, ya. Sama-sama tidak bisa diturunkan atau juga tidak bisa dipolakan, ya. Alasannya sama. Begitu pula fi'il. Fi'il tidak semuanya masuk dalam pembahasan sharaf. Yang hanya masuk dalam pembahasan sharaf itu adalah fi'il mutasarrif. Adapun fi'il jamid itu tidak masuk dalam pembahasan sharaf. Alasannya kenapa? Alasannya masih sama, ya. Karena isim mabni, huruf dan fi'il jamid itu mandul, tidak bisa diturunkan, ya, tidak bisa dibentuk menjadi bentuk yang lain. Seperti huwa, tidak bisa kita turunkan huwa itu jadi yang lain. Haza, ini kan semuanya adalah isim mabni, dhamir, isyarah, isim mausul dan isim-isim mabni yang lain, semuanya tidak masuk dalam pembahasan sharaf. Yang hanya masuk dalam pembahasan sharaf hanya isim mu'rab, ya, hanya isim mu'rab, yaitu isim yang menerima perubahan i'rab itu, yang menerima tanda perubahan i'rab itu. Begitu pula fi'il. Fi'il yang masuk dalam pembahasan sharaf hanya fi'il mutasarrif, yaitu fi'il yang memiliki tiga bentuk. Madi punya, mudhari punya, dan fi'il amr punya. Maka semua fi'il yang memiliki bentuk madi, mudhari, amr, maka dia adalah fi'il mutasarrif dan dia masuk dalam pembahasan sharaf. Tapi kalau sudah dia fi'il jamid seperti laisa, ni'ma, bi'sa, ini adalah contoh dari fi'il jamid, maka dia tidak masuk dalam pembahasan sharaf. Kenapa? Karena fi'il ini hanya punya satu bentuk saja. Laisa ini hanya punya bentuk fi'il madi saja, tidak punya bentuk mudhari atau tidak punya bentuk amr. Ni'ma juga sama. Semuanya ini hanya memiliki bentuk madi saja. Jadi semua fi'il yang hanya memiliki satu bentuk waktu
maka dia masuk dalam kategori fi'il jamid dan dia tidak masuk dalam pembahasan ilmu sharaf. Jadi seulang, ilmu sharaf itu membahas kata, dan tidak semua kelompok kata dalam bahasa Arab masuk dalam pembahasan sharaf. Yang hanya masuk dalam pembahasan sharaf adalah isim mu'rab, hanya isim mu'rab dan hanya fi'il mutasarrif. Adapun isim mabni, huruf dan fi'il jamid, maka dia tidak masuk dalam pembahasan sharaf. Alasannya adalah karena kata-kata itu tidak bisa dibentuk menjadi bentuk yang lain atau tidak bisa melahirkan bentuk yang lain. Jadi sharaf ini adalah ilmu yang produktif. Maka yang masuk dalam pembahasan sharaf itu adalah kata-kata yang produktif yang bisa dilahirkan. Maka yang tidak produktif, yang tidak bisa dibentuk menjadi bentuk-bentuk yang lain, maka dia tidak dibahas dalam ilmu sharaf. Jadi itu ya materi kita hari ini. Maudu'u ilmu sharaf. Kata yang menjadi pembahasan dari ilmu sharaf. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.